Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai vektor. Yang pertama, besaran vektor. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Adapun cara menggambarkan vektor, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung, di mana panjang anak panah ini menyatakan nilai vektor. Misalnya nilai vektor ini 100 Newton, sedangkan arah anak panah ini menyatakan arah vektor, yaitu memiliki arah ke timur. Contoh lainnya, ada sebuah vektor yang memiliki nilai 200 Newton dan memiliki arah ke barat. Kemudian notasi vektor. Metode penulisan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contoh, A kecil, ada tanda panah di atas. A besar, ada tanda panah di atas. A ada tanda panah di atas. Yang kedua, mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Jadi, huruf yang dinyatakan untuk lambang vektor atau notasi vektor ini dicetak tebal. Kemudian penjumlahan vektor. Ada dua jenis metode penjumlahan vektor. Yang pertama, metode grafis atau disebut juga dengan metode menggambar. Metode grafis ini terdiri dari tiga. Yang A, metode segitiga. B, metode poligon. C, metode jajar genjang. Dan yang kedua, metode analitik atau perhitungan. Nah, untuk di video ini yang kita akan bahas dulu yaitu metode grafis. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai metode segitiga. Metode segitiga ini untuk mencari resultannya yaitu pangkal ketemu ujung, atau cara menggambarnya nanti sambung menyambung. Dan vektornya juga hanya terdiri dari dua vektor. Misal, ada vektor A dan ada vektor B. Tentukan yang pertama resultan A plus B dan yang kedua resultan A min B. Yang pertama, kita gambar dulu resultan A plus B. Kita gambar vektor A. Kemudian kita gambar vektor B di ujung vektor A atau sambung menyambung. Ini vektor B. Kemudian baru kita tarik dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Jadi ini adalah resultan A plus B. Yang kedua, kita akan menggambar resultan A min B. Yang pertama kita gambar dulu resultan, kita menggambar dulu vektor A. Kemudian karena vektor B-nya min, maka yang B tadi arahnya ke atas, jadi arahnya ke bawah karena nilainya min. Jadi kita gambar vektor B di ujung vektor A dengan berlawan arah dari vektor B tadi, yaitu min B.
sehingga resultannya kita hubungkan dari pangkal ke ujung. Nah, ini adalah resultan A min B. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode poligon. Metode poligon ini mencari resultannya juga pangkal ketemu ujung, atau cara menggambarnya sambung menyambung. Hanya bedanya kalau metode segitiga tadi hanya terdiri dari 2 vektor, untuk metode poligon ini lebih dari 2 vektor. Contohnya ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Tentukan yang pertama resultan A plus B plus C. Yang kedua resultan A min B plus C. Nah, kita selesaikan atau kita gambar dulu resultan A plus B plus C. Yang pertama kita gambar dulu vektor A. Kemudian kita gambar vektor B di ujung vektor A atau sambung menyambung. Ini vektor B. Selanjutnya vektor C juga kita gambar di ujung vektor B. Nah, sehingga resultannya kita hubungkan dari pangkal vektor pertama yaitu vektor A menuju vektor yang terakhir yaitu vektor C. Nah, ini adalah resultan A plus B plus C. Dan yang B atau yang kedua resultan A min B plus C. Yang pertama kita gambar dulu vektor A. Nah, karena B-nya min, maka B yang arahnya ke atas tadi menjadi berlawanan arah, menjadi ke bawah. Ini min B. Kemudian plus C. Plus C-nya juga kita gambar di ujung vektor min B. Nah, sehingga resultannya kita hubungkan dari pangkal vektor pertama vektor A menuju ujung vektor yang terakhir vektor C. Nah, ini adalah resultannya. Dan metode yang terakhir yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini yaitu pangkal ketemu pangkal. Contoh, ada vektor A, ada vektor B, dan ada vektor C. Tentukan yang pertama resultan A plus B, yang kedua resultan A plus C, yang ketiga resultan A plus B plus C. Untuk yang pertama kita tentukan resultan A plus B, di mana kita gambar dulu vektor A. Kemudian kita gambar vektor B di pangkal vektor A. Beda ya kalau metode segitiga dan poligon tadi di ujung. Nah, kalau jajar genjang ini di pangkal. Nah, sehingga resultannya yaitu kita tarik dari pangkal juga. Nah, ini adalah resultan A plus B. Kemudian yang kedua resultan A plus C. Yang pertama kita gambar vektor A, kemudian kita gambar vektor C juga dari pangkal vektor A, sehingga resultannya juga kita tarik di tengah-tengah pangkal antara vektor A dan vektor C ini. Nah, ini adalah resultan A plus C. Dan yang terakhir resultan A plus B plus C. Yang pertama kita gambar vektor A, kemudian vektor B kita gambar dari pangkal vektor A, ini ya vektor B. Kemudian
sebelum menggambar vektor C, kita tarik dulu resultannya A plus B, yaitu di sini ya. Nah, ini adalah resultan A plus B. Nah, setelah itu baru kita gambar vektor C. Misalnya vektor C ini sudutnya 30 derajat. Jadi kita gambarnya dari pangkal A dan B itu di sini ya. Nah, ini vektor C, sehingga resultannya yaitu dihubungkan antara pangkal vektor yang terakhir, vektor C, dengan resultan A plus B. Nah, ini adalah resultan A plus B plus C. Demikianlah penjelasan untuk vektor. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.